Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Riki Tarnando, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini saya bertugas di SD Negeri 248 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Konsep pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pada hakikatnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh sehingga mampu memuliakan diri sendiri dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid memiliki kemampuan dasar yang sama, tidak melihat bagaimana gaya mereka belajar, sehingga sebagai guru saya harus memberikan tugas yang jenisnya sama. Selain itu, saya juga percaya bahwa murid hanya belajar ketika mereka ada di sekolah saja. Ketika mereka tidak bertemu gurunya, saya yakin mereka tidak belajar. Lalu, saya juga percaya bahwa pembelajaran berhasil ketika murid tuntas pada penilaian kognitif saja. Ketika mereka tidak mencapai nilai kriteria minimum, saya menganggap bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu sepenuhnya gagal. Saya juga percaya bahwa pembelajaran yang efektif itu hanya berfokus pada bagaimana gurunya mengajar. Jika gurunya tidak efektif mengajar, maka pembelajarannya saya anggap gagal. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan saat melaksanakan pembelajaran di kelas ternyata masih belum tepat. Setelah belajar, saya percaya bahwa setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda. Jadi, sebagai guru, saya harus memfasilitasi mereka dengan tugas yang berbeda sesuai dengan bakat alam yang mereka miliki untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain itu, sebagai guru saya jadi percaya bahwa murid dapat belajar di mana saja dan dari sumber apa saja. Oleh karenanya, saya juga harus mampu memfasilitasi mereka agar mereka mampu belajar di mana saja dan dari sumber apa saja. Lalu, saya juga percaya bahwa pembelajaran yang efektif harus memperhatikan setiap aspek, mulai dari afektif, psikomotorik, spiritual, hingga sosial budaya, sehingga pembelajaran menjadi semakin komprehensif, bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja. Selain itu, saya juga percaya bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada aktivitas murid, bukan melihat dari bagaimana cara gurunya mengajar. Setelah mempelajari modul ini, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain yang pertama, merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mengarah pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai dengan kodrat zaman mereka. Lalu yang ketiga, mengenali karakteristik peserta didik agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka guna memaksimalkan potensi yang mereka miliki sejak mereka lahir. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang menuntun sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Semoga pemaparan yang saya berikan pada video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru sekalian. Salam guru penggerak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.